Halo, selamat datang di channel LPK IT Komputer. Kali ini saya akan menjelaskan jaringan komputer, manfaat dari melakukan subnet. Kenapa jaringan komputer harus di subnet? Oke, jadi ini kita lihat ada bagan yang menjelaskan alamat dari IP address untuk tiap-tiap kelasnya ya. Di sini ada kelas A, B, dan C yang digunakan. Sedangkan D dan E ini received by multitasking, jadi tidak digunakan ya D dan E. Nah, di sini ketika kita menggunakan kelas C, ya, host per network usable-nya masih sedikit, ya kan? Kita lihat 254. Oke, jadi manfaat dari subnetting itu kan meningkatkan kinerja dari jaringan. Kenapa bisa meningkatkan kinerja dari jaringan? Karena dengan melakukan subnetting, broadcast-nya jadi lebih kecil. Ibarat kata, kalau kita mempunyai hard disknya besar nih, misalnya contoh 2 tera atau 3 tera, ya kan? Maka bagusnya gimana nih? Bagusnya kita melakukan partisi hard disk tersebut menjadi drive yang lebih kecil. Benar nggak? Ya, mungkin kita akan menjadi beberapa drive C, drive D, dan seterusnya. Jadi lebih efisien dalam pengolahan dan penyimpanan data. Nah, begitu juga alamat IP dengan melakukan subnetting, jadi broadcast-nya jadi lebih kecil. Bayangkan aja nih, misalnya contoh kita menggunakan kelas B, ya, kelas B nih. Kelas B itu hostnya itu sampai dengan 65.534. Jadi misalnya nih kita menggunakan IP kelas B, tidak dilakukan subnetting, ya kan? Padahal kita hanya butuh IP itu sebanyak misalnya 500 IP, ya kan? Tetapi tetap aja karena kita nggak lakukan subnet dan kita menggunakan default subnet MAC, maka ya misal default subnet MAC itu berarti 255.255.00 ya kan, default subnet MAC di kelas B. Maka jaringannya ketika melakukan broadcast dia akan membaca sebanyak 65.534. Tuh, bayangkan ya, kalau kita tidak melakukan subnetting. Jadi broadcast itu jadi lebih besar dia ngebacanya. Oke. Nah, disinilah pentingnya kita melakukan subnetting jaringan. Oke. Oke, dan sekarang gini, bagaimana sih? Yuk kita ingin melakukan subnetting jaringan. Ada berbagai macam trik dari hitung-hitungan rumus, wah itu, ya kan? Hitung-hitungan rumus tuh lumayan kompleks tuh ya. Ada hitung-hitungannya gitu kan. Ada yang cara paling gampang untuk melakukan subnetting. Gimana nih cara yang paling gampang? Cara yang paling gampang gunakan aja kalkulator IP. Jadi kalkulator IP itu ada yang online juga, ada yang online atau ada softwarenya. Nih, contoh saya akan kasih nih ya. Contohnya adalah saya menggunakan Advanced IP Address Calculator untuk melakukan subnetting. Ini contoh ya. Kita lihat saya menggunakan kelas B nih. Saya menggunakan kelas B. Kita lihat nih ya. Saya menggunakan kelas B akan mengalamatkan misalnya contoh ini alamatnya 69. Nah, ini anggaplah ini ya. Misal contoh alamatnya ini. Ini coba saya coba jadi satu aja gini. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita lihat, tapi saya membutuhkan misalnya adalah hanya 500 ya, hanya 500 IP. Bagusnya gimana nih? Ya udah kita tinggal atur aja max-nya mau berapa nih di sini. Kalau saya menggunakan 255.255.252.0 ya sini nih. 25 kita lihat di sini 19.0 berarti saya mendapatkan nih sebanyak 16.382. Wah, masih banyak berarti ya. Oke, lebih efisien lagi ya karena hanya butuh misalnya contoh 500. Nah, kita tinggal mainin max-nya aja. nggak terlalu kompleks kan. Oke, kita coba lagi. Saya akan naikkan di angka misalnya contoh segini nih. Misalnya contoh ini 254. Nah, kita dapat nih, ya kan? Jadi kita akan mengisinya di bagian subnetting IP address dengan max-nya adalah 255.255.254.0. Tuh, mantap ya. Jadi kita mulai dari ini hostnya 169.254.196.1
sampai dengan 169.254.197.254 dengan max-nya itu adalah ini. Dah, gimana sih cara mengisinya? Ya, gampang ya. Kita tinggal ke bagian dari IP address dong, ya kan? Network, sini. Oke, kita ke Ethernet aja langsung. Lalu change adapter option. Sini. Oke, langsung. Nah, gimana sih melakukan subnetting IP address? Ini kan kita lihat properties, lalu di sini ada internet protocol. Nah, disinilah kita melakukan dari subnetting. Kita tinggal masukin alamat subnettingnya berapa dan IP-nya berapa. Tadi kan kita sudah hitung-hitung ya. Nah, seperti ini kita tinggal masukin dari max yang kita dapat, kita masukkan ke subnet max ini. Seperti ya, IP address-nya juga tuh sama ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, cukup simpel ya, enakan ya. Dengan menggunakan software Advanced IP Address Calculator. Atau juga banyak kok software-software yang online. Ya, cari aja banyak online subnetting. Jadi itu ya. Jadi manfaat subnetting untuk apa? Meningkatkan kinerja dari jaringan karena broadcast-nya jadi lebih kecil nih ya. Oke, mungkin demikian aja deh tutorial singkat dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.